Shalom Bapak Ibu, senang berjumpa kembali di dalam online service kali ini. Dan saya sangat bersyukur bisa bertemu kembali. Saya berharap Bapak Ibu semua yang menyaksikan program ini berada dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan di musim pandemi ini. Baik, mari hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dari dua ayat. Yang pertama dari Injil Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Dan kemudian nanti disusul dengan ayat yang kedua di dalam Injil Matius 25 ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan yang pertama Injil Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar, dalam terjemahan lain bilang tidak jujur, dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar atau tidak jujur juga di dalam perkara-perkara besar. Injil Matius 25 ayat 21 ayat yang kedua, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Dari kedua ayat ini, Injil Lukas dan Injil Matius yang tadi kita sudah dengar bersama-sama, itu berada di dalam dua kondisi yang berbeda atau dua situasi yang berbeda. Injil Lukas 16 ayat 10, Yesus sedang berbicara kepada guru-guru agama yaitu orang Farisi mengenai mereka harus setia dalam perkara kecil, mereka pasti setia dalam perkara besar. Dan ini berhubungan dengan uang. Karena ayat berikutnya di dalam ayat ke-11, 12 dan seterusnya itu Yesus menyindir atau Yesus sedang berkata kepada orang Farisi itu mengenai masalah jujur dalam uang. Nah, di dalam Injil Matius 25 tadi, itu juga berhubungan dengan tiga orang yang diberikan talenta oleh sang raja. Harta dari sang raja itu dititipkan kepada mereka untuk dikelola, itu juga berhubungan dengan uang. Ada kesamaan di dalam dua ayat ini. Yang paling pertama adalah prinsipnya sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil. Tadi kita sudah sama-sama baca. Setia dalam perkara kecil akan setia di dalam perkara besar. Jujur dalam hal kecil akan jujur dalam hal besar. Jadi prinsipnya sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil. Dan kecil di sini menurut pandangan Tuhan. Menurut ukuran Tuhan. Kesamaan yang kedua dari kedua ayat ini adalah kesetiaan berkaitan dengan kejujuran dan tanggung jawab terhadap sesuatu. Yang ketiga, kesamaannya adalah hal kesetiaan dan tanggung jawab di dalam kedua ayat tersebut berhubungan dengan bagaimana mengelola harta atau uang tersebut. Nah, intinya dari kedua ayat tersebut adalah setia dalam hal kecil, pasti kita bisa setia dalam hal besar. Tidak jujur dalam hal kecil, maka prinsipnya kita akan cenderung tidak jujur dalam hal yang besar. Setia dalam hal kecil akan diberikan tanggung jawab yang besar. Patokannya kita mesti setia dari yang kecil untuk sesuatu yang besar, bukan kebalikannya. Nah, kecenderungan yang ada di dalam setiap diri manusia selalu mengalami kesulitan ketika kita mau setia dalam hal yang kecil atau perkara kecil. Nah, kenapa kita sulit untuk setia di dalam perkara kecil? Kita cenderung meremehkan, kita mengabaikan hal yang kecil karena memang hal tersebut kecil, remeh, mudah diabaikan, mudah terlewatkan, mudah dilupakan. Sehingga kalau kita cenderung abai dan meremehkan hal kecil, maka kita akan sulit untuk setia, untuk konsisten dalam hal atau perkara kecil tersebut. Nah, arti kata kecil di sini berhubungan atau berkaitan dengan ukuran dan penilaian. Kata kecil itu berhubungan dengan ukuran dan penilaian terhadap sesuatu.
Nah, Bapak Ibu, ukuran dan penilaian ini berhubungan dengan kuantitas. Ya, sesuatu yang bisa diukur, bisa dihitung jumlahnya. Namun perhatikan baik, kecil secara kuantitas belum tentu kecil secara kualitas. Saya ulangi, kecil secara kuantitas, secara kuantiti belum tentu kecil secara quality atau kualitas. Saya berikan contoh. Di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44 ada sebuah kisah di sana mengenai satu saat lagi ibadah, Yesus sengaja duduk dekat peti persembahan. Ya, bukan Yesus sedang mau menghitung hari itu mendapat persembahan berapa banyak, tetapi dia sedang mengamati cara perilaku orang-orang yang memberikan persembahan. Datang seorang yang kaya, dia memberikan persembahan dengan jumlah uang yang banyak. Dan mungkin murid-murid Yesus pada saat itu mereka terpesona, mereka tercengang, wow, ini jumlah yang banyak diberikan oleh orang kaya tersebut. Tetapi Yesus tidak memberikan komentar. Kemudian datanglah seorang janda miskin. Dia hanya memberikan, dikatakan dalam ayat tersebut, 2 peser atau 1 duit. Uang yang sangat kecil sekali. Mungkin saat ini saya gambarkan sebagai uang parkir. Jumlah yang sangat kecil. Ketika janda miskin ini memberikan 2 peser itu, Yesus kemudian langsung berkomentar, mengomentari, meresponi apa yang dilakukan oleh janda tersebut. Yesus berkata bahwa apa yang diberikan oleh janda yang miskin ini, 2 peser uang itu, lebih besar daripada yang diberikan oleh orang yang sebelumnya, orang kaya yang memberikan jumlah yang banyak. Nah, perhatikan baik di sini Bapak Ibu, bukan kuantitasnya, bukan jumlahnya, tetapi kualitas di balik jumlah tersebut. Ada sesuatu di balik jumlah, kuantitas yang diberikan oleh kedua orang tersebut yang menentukan kualitas daripada persembahan mereka. Di dalam Lukas 17 ayat 6, sebuah contoh yang lain bahwa kuantitas kecil belum tentu kualitasnya kecil. Lukas 17 ayat 6, Yesus pernah berkata kepada para muridnya, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara yang besar, pergi atau berpindah, maka dia akan berpindah. Di ayat yang lain berkata bahwa bukan pohon ara tetapi gunung. Punya iman yang kecil seperti biji sesawi, berkata kepada gunung yang besar, saudara bisa perhatikan baik perbandingannya, gunung dengan iman yang sebesar biji sesawi. Biji sesawi adalah benih yang paling kecil yang saya pernah lihat. Kalau Bapak Ibu pernah punya pengalaman melihat biji sesawi, itu kurang lebih besarnya seperti sebutir pasir. Sangat kecil sekali, tetapi Yesus bilang itu cukup. Sebesar sebutir kayak pasir itu bisa memindahkan gunung yang besar atau pohon ara yang besar. Nah, perhatikan baik, bukan ukurannya secara kuantitas yang menentukan, tetapi kualitas daripada iman tersebut yang menentukan pohon ara berpindah atau gunung itu berpindah. Iman yang besar belum tentu iman tersebut benar. Iman yang besar belum tentu iman itu benar. Dan yang Yesus sedang sampaikan kepada para muridnya bukan secara ukuran atau jumlahnya, kuantitinya besar. Tetapi kualitas, esensi daripada iman itu harus benar terlebih dahulu. Karena kecil kalau benar itu besar. Karena besar belum tentu benar. Di mata Tuhan hal kecil kalau benar itu besar. Nah, para murid-murid Tuhan pernah mempermasalahkan siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, tadi saya sudah katakan di awal bahwa besar belum tentu benar. Dan para murid-murid ini sedang berdebat. Ya, mereka sedang mencari tahu siapa yang terbesar di antara mereka. Dan siapa yang terkecil tentunya. Dan Yesus tahu perdebatan mereka ini dan Yesus bertanya kepada mereka, kamu sedang memperdebatkan apa? Dan mereka berkata, Guru, menurut engkau siapa yang terbesar di antara kami? Dengan kata lain, mereka juga mau mencari tahu yang terkecil siapa di antara kami. Dan Yesus memberikan sebuah statement di dalam Markus 10 ayat 43 yang mungkin statement ini tidak pernah disangka
tidak pernah diharapkan oleh para murid yang sedang memperdebatkan siapa yang terbesar. Yesus berkata bahwa barang siapa yang mau terbesar di antara kamu harus menjadi yang terkecil. Apa itu menjadi terkecil? Menjadi pelayan. Melayani yang lain. Nah, di dalam pandangan Tuhan, dia sedang berbicara kepada para murid saat itu. Dia sedang mencelikkan mata mereka. Dia sedang membukakan pikiran mereka mengenai hal besar dan kecil tadi. Bahwa untuk menjadi besar harus dimulai dengan melakukan hal yang kecil, yaitu menjadi pelayan. Karena di mata Tuhan, menjadi terbesar itu perkara kecil. Tetapi menjadi kecil, menjadi pelayan, melayani, itu perkara besar. Nah, hal kecil di sini menurut penilaian kita manusia, itu selalu kita melihat hal-hal kecil itu adalah hal-hal yang dipandang sebelah mata. Tidak berarti, ya, mempunyai value yang sangat kecil sekali, ya, yang remeh, ya, mungkin segitu aja masalahnya atau segitu aja pekerjaannya, segitu aja hak perihalnya, perkaranya. Jadi hal-hal yang remeh atau hal-hal yang di belakang layar yang tidak dilihat oleh orang lain di saat kita sedang melakukannya. Di mana di saat itu tidak ada pujian, di saat itu tidak ada tepuk tangan, tidak ada apresiasi, tidak ada orang memberikan bunga sebagai tanda terima kasih, ya. Dan itu disebut hal-hal yang kecil. Karena biasanya hal-hal yang besar itu sangat disukai manusia karena di balik itu ada pujian, ada hadiah, ada imbalan, ada apresiasi, ada tepuk tangan bagi perkara-perkara besar itu. Karena manusia cenderung suka yang kelihatan, yang besar, yang terkenal, yang terkemuka. Seperti yang dilakukan oleh para murid tadi. Siapa yang terbesar di antara mereka? Tetapi Yesus memberikan sebuah statement bahwa untuk menjadi terbesar, melakukan perkara besar, dimulai setia dari melakukan perkara kecil. Dan itu di dalam konteks pelayanan, menjadi pelayan. Di saat kita melayani Tuhan dan sesama kita, di saat tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, yang ada mungkin malah kritik, ya, yang mungkin malah dimarahi, ya, mungkin dikritisi oleh orang lain. Disitulah sebenarnya esensi daripada perkara kecil tersebut, walaupun secara kasat mata tidak dianggap, dipandang sebelah mata atau sama sekali mungkin tidak dipandang juga. Tetapi secara kualitas itu mempunyai esensi sebagai pelayan. Nah, setia dalam perkara kecil, kata setia itu tidak berhubungan dengan kemampuan atau skill kita. Setia tidak ada hubungannya dengan sebuah keahlian. Bapak, Ibu, dan saya tidak perlu ahli dalam setia. Kita tidak perlu mengasah keahlian untuk setia. Karena setia itu berhubungan dengan kemauan. Setia itu berhubungan dengan tekad. Setia itu berhubungan dengan keputusan hati. Setia itu tidak ada hubungan dengan kemampuan kita. Setia itu selalu berada di dalam kemampuan kita, tetapi di luar kemauan kita. Coba Bapak Ibu perhatikan baik dalam keseharian kita. Banyak hal-hal kecil, perkara-perkara kecil yang remeh-temeh itu selalu ada di dalam kemampuan saudara. Artinya saudara mampu melakukannya, tetapi cenderung di luar. Biasanya di luar kemauan saudara. Artinya saudara bukan tidak mampu melakukan hal tersebut, tetapi saudara dan saya tidak mau melakukannya. Jadi Yesus berkata setia dalam perkara kecil itu selalu berada dalam kemampuan kita. We can do it. Tetapi we don't want to do it. Kita tidak mau melakukannya. Jadi setia itu bukan masalah kemampuan atau skill, tetapi lebih kepada kemauan dan motivasi hati kita. Setia itu bukan di kepala, tetapi di hati. Setia dalam perkara kecil itu bukan berurusan dengan kepala kita, dengan otak kita, tetapi dengan hati kita. Apa yang paling memotivasi, yang paling mendorong hati saudara dan saya untuk setia dalam perkara kecil? Itu sangat menentukan kualitas daripada kesetiaan kita melakukan perkara kecil itu.
Nah, apa motivasi terbesar kita? Ketika kita melakukan perkara kecil yang tidak dilihat oleh orang lain, tidak ada pujian, tidak ada apresiasi, tidak ada imbalan. Hanya satu Bapak Ibu, motivasi terbesar untuk kita melakukannya. Karena ada kasih Tuhan, kasih Kristus di dalam hati kita. Yang mendorong kita untuk melakukan perkara-perkara kecil yang tidak dilihat, tidak dipandang, tidak ada pujian dari orang lain. Bukankah kasih Tuhan buat kita juga demikian Bapak Ibu? Tuhan tidak mengharapkan imbalan balik daripada kita. Kasih Tuhan kepada kita tanpa syarat. Tidak ada term and condition-nya. Tuhan tidak mengharuskan kita, mewajibkan kita harus mengembalikan dengan pujian dan mengagungkan Dia. Tidak Bapak Ibu. Kasih-Nya tidak bersyarat kepada kita. Sehingga dengan kasih itulah menjadi motivasi dalam hati kita, membuat kita terdorong melakukan kesetiaan dalam perkara kecil. Yang kedua, setia dalam perkara kecil itu untuk dipakai Tuhan menyingkapkan apa yang ada dalam hati kita. Apa yang tersembunyi dalam hati kita. Seperti tadi ayat yang kita bacakan dalam Injil Matius, Yesus berkata, siapa yang setia dalam perkara kecil, setia dalam perkara besar. Jujur dalam perkara kecil, jujur dalam perkara besar. Tidak jujur dalam perkara kecil, tidak jujur dalam perkara besar. Yesus sedang menyingkapkan sesuatu yang ada dalam hati orang Farisi saat itu. Bahwa di dalam hati mereka ada berhala dalam masalah keuangan. Mereka tidak jujur dalam masalah keuangan. Perkara kecil dipakai Tuhan untuk memurnikan hati kita. Saat ini Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, kalau Anda sedang melakukan perkara kecil yang tidak dipandang manusia, baik dalam pelayanan, keluarga, pekerjaan Anda, tetaplah setia melakukannya. Kenapa? Karena itu sedang memproses, memurnikan hati saudara. Supaya saudara tidak bergantung kepada manusia, mengharapkan imbalan balik, apresiasi, pujian, dan segala macam itu. Tetapi saudara tahu, saudara melakukannya karena didorong oleh kasih Kristus. Disitulah hati kita dimurnikan Tuhan. Setia dalam perkara kecil, yang ketiga adalah membuat hati kita menjadi besar. Ketika saudara dan saya melakukan kesetiaan dalam perkara kecil, itu memperluas hati kita, mengekspan hati kita, memperbesar hati kita. Sedangkan kalau kita cenderung mencari kesetiaan dalam perkara-perkara besar yang dilihat manusia, ada pujian, apresiasi dan segala macam itu, cenderung membuat kita besar kepala. Membuat kita menjadi sombong dan angkuh dan kita berharap terus-menerus, kita haus terus-menerus terhadap apresiasi, pujian, imbalan daripada manusia. Tetapi ketika kita setia melakukan perkara kecil, disitulah hati kita diperluas, hati kita diperbesar, hati kita dimurnikan dalam kesetiaan melakukan perkara kecil tersebut. Mengapa demikian hati kita bisa diperluas dan diperbesar ketika kita setia dalam perkara kecil? Karena di dalam Injil Yohanes 3 ayat 30 dikatakan, Injil Yohanes 3 ayat 30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bagaimana caranya supaya kita makin kecil dan Tuhan semakin besar? Salah satunya adalah ketika kita setia melakukan perkara kecil. Karena di saat kita setia melakukan perkara kecil itu, kasih Kristus semakin besar dalam hati kita. Karena motivasi yang terbaik dan terbesar yang paling benar untuk mendorong kita melakukan perkara kecil yang tidak dilihat manusia, tidak dipandang oleh manusia adalah kasih Kristus. Ketika kita semakin melakukannya, hati kita semakin penuh dengan kasih Kristus. Sehingga hati kita semakin diekspan, luas, besar. Karena kasih Kristus bertumbuh, berkembang di dalam hati kita. Tuhan menjadi semakin besar, kita semakin kecil. Tuhan memakai perkara kecil di dalam kehidupan saya dan saudara. Supaya Tuhannya semakin besar, kitanya semakin kecil. Jadi Tuhan sengaja memakai perkara kecil dalam kehidupan kita untuk kita setia di dalamnya. Supaya Dia semakin nampak dan kita semakin tidak nampak. Perkara kecil ini adalah alat yang dipakai Tuhan untuk memproses perubahan tersebut. Perubahan yaitu Yesus semakin besar, saya semakin kecil. Rasul Paulus satu saat diberikan hal kecil dalam
hidupnya oleh Tuhan. Sengaja ya diberikan sebuah duri kecil dalam dagingnya. Itu istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus. Durinya nggak besar Bapak Ibu, kecil. Sengaja ditempatkan Tuhan di dalam kehidupan Rasul Paulus. Supaya apa? Supaya kasih karunia Tuhan, pribadi Tuhan semakin besar dan nyata, nampak di dalam kehidupan Rasul Paulus. Alasannya cuma itu saja. Supaya Kristus makin nampak, Rasul Paulusnya semakin mengecil dan tidak nampak. Sehingga orang akan melihat Kristusnya, bukan Rasul Paulusnya. Sama halnya dengan kita. Kalau hari ini firman Tuhan berkata, setialah dalam perkara kecil. Bukan supaya saudara dan saya melakukan perkara kecil itu, setia dalam perkara kecil itu supaya dapat imbalan nanti perkara yang besar. Itu pasti Bapak Ibu, itu prinsipnya. Kalau seseorang setia melakukan perkara kecil, pasti ada perkara besar yang datang. Ada sebuah peribahasa berkata, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Itu prinsipnya, tapi bukan seperti itu yang Tuhan maksudkan. Tuhan mau ketika kita setia dalam perkara kecil, motivasi terbesarnya adalah supaya Tuhannya yang kelihatan lebih besar, Kristusnya yang lebih nampak. Saya akan menutup dengan kalimat ini. Setialah di dalam perkara kecil, karena lewat itu Kristus semakin besar di dalam kita dan kita semakin kecil di dalam Dia, sehingga kita akan diberikan tanggung jawab untuk perkara yang besar. Ketika Yesus semakin besar, kita semakin kecil. Maka di saat itulah perkara besar akan datang kepada kita. Karena bukan lagi motivasi yang salah, hati yang keliru untuk melakukannya. Tetapi dengan motivasi yang benar. Karena Kristus yang ditonjolkan, yang nampak, yang terlihat bagi orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan saya saat ini. Tuhan memberkati setiap hati saudara di rumah. Dan mari saya akan nutup firman Tuhan ini dengan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan hari ini untuk kami bisa mendengarkan sekali lagi firman Tuhan. Dan firman Tuhan datang buat kami semua untuk kami setia di dalam perkara kecil. Karena di dalam kesetiaan kami untuk perkara kecil itu, Yesus semakin besar, kami semakin kecil. Dan ketika kami melakukan perkara kecil itu, maka perkara besar akan datang buat kami. Karena Yesus yang dipermuliakan, Yesus yang ditonjolkan, yang nampak dalam kehidupan kami. Berkati setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah mendengarkan program ini, acara ini, firman Tuhan ini. Biarlah mereka dikuatkan terus-menerus dari hari ke hari. Manusia batin mereka, manusia roh mereka semakin dikuatkan. Mungkin secara jasmani kita lemah dalam pandemi ini, tetapi secara rohani kami dikuatkan, diperbaharui setiap hari oleh firman Tuhan yang kami dengar. Sehingga kami semakin kuat dan teguh di dalam kasih Tuhan, pengharapan Tuhan, dan iman kepada Tuhan. Biar berkat-Mu turun atas setiap Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini, dan berkati setiap pekerjaan, keluarga, dan penghidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.